Selamat pagi anak-anak. Senang anak-anak dapat pergi sekolah minggu lagi walaupun melalui online, melalui Zoom. Nah, kita akan memulai kebaktian hari ini. Kita menuju Tuhan sama di Bapak ya. Yuk, kita siap. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu ya. Yuk, tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai saya semalam tadi. Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya dan juga teman-teman saya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita mau memuji Tuhan lagi bersama dengan Kak Yumina. Oke anak, sekarang kita mau memuji Tuhan lagu gerakan ya. Yuk semuanya berdiri, lagu gerakannya Jalan Serta Yesus. Yang semangat ya, yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke anak-anak, sekarang kita mau berikan persembahan di bawah pimpin sama Guria. Silakan Guria. Anak-anak, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalian siapkan uang persembahannya, ditaruh di dalam amplop ya. Kemudian nanti dimasukkan dalam kotak persembahan yang sudah anak-anak buat. Nah, kita mau mengikuti lagu persembahan. Yesus. Bersyukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Hajatan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi
Seandainya sudah di GKI Pregolan Bunder, kotak persembahannya ini bisa anak-anak bawa. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan dan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan persembahan kami dan berkati persembahan kami. Sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui Ibu Christine. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita mau mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Christine. Silakan Ibu Christine. Nah anak-anak, tiba saatnya bagi kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan yang akan Bu Christine sampaikan, Bu Christine mau bertanya dulu. Masih ingat enggak cerita minggu-minggu yang lalu? Siapa nama seseorang yang mengejar-ngejar murid Tuhan Yesus, bahkan membunuh, tetapi orang ini akhirnya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, bahkan dia mengabarkan Injil. Betul sekali. Nama orang ini adalah Bapak Saulus. Kita masih ingat Bapak Saulus ini waktu mengejar orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, membuat murid-murid Tuhan Yesus tidak suka. Walaupun mereka melihat ternyata ada perubahan, bahwa Bapak Saulus tidak lagi mengejar-ngejar. Nah, waktu itu Tuhan Yesus menyuruh seseorang untuk menjadi teman pelayanan bagi Bapak Saulus. Siapa itu? Barnabas. Betul sekali. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan bahwa Bapak Saulus ini yang lahir dan dibesarkan di sebuah kota yang bernama kota Tarsus. Tarsus ini termasuk wilayah Yunani, walaupun Saulus ini orang Yahudi. Nah, Bapak Saulus ini nama dari bangsa atau orang Yahudi. Tetapi karena dia berada di wilayah Yunani, nama Yunaninya adalah Paulus. Mulai sekarang kita akan mendengar cerita bukan lagi memanggil nama Saulus, tapi Paulus. Nah, orang-orang di Antiokhia mereka berdoa untuk pelayanan daripada Bapak Saulus dan Barnabas ini. Mereka akan pergi ke sebuah pulau yang bernama Siprus. Ya. Senang sekali Barnabas. Kenapa Barnabas senang? Karena itu adalah kota kelahirannya. Nah, orang-orang di kota Siprus ini menggunakan bahasa Yunani seperti yang dipakai di kota Antiokhia. Jadi baik Saulus maupun Barnabas tidak kesulitan lagi. Mereka dapat berbicara, mereka dapat mengabarkan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat. Karena apa? Orang-orang di Pulau Siprus ini banyak yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Bapak Paulus dan Barnabas ini rajin sekali. Dia pergi ke segala penjuru di Pulau Siprus ini, bahkan di desa-desa yang kecil, supaya apa? Mereka percaya Tuhan Yesus. Di situ ada gubernur yang bernama Bapak Sergius Paulus. Bapak Sergius Paulus ini mendengar tentang pekerjaan atau apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Paulus dan Barnabas. Oleh sebab itu, Bapak Sergius Paulus
pengen sekali memanggil mereka berdua datang ke istananya untuk memberitakan Injil atau bercerita tentang Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan Bapak Paulus dan Barnabas? Mau atau tidak? Oh, mau sekali. Senang, karena apa? Bapak Paulus dan Barnabas berpikir kesempatan. Kalau gubernur itu adalah seorang pemimpin seperti kita ini di Jawa Timur, ada gubernur yang memimpin Provinsi Jawa Timur, dia menjadi Kristen, dengan mudah seluruh orang yang ada di pulau itu akan menjadi Kristen. Bapak Paulus dan Barnabas mau datang ke istana itu, tetapi ada salah satu pegawai dari Bapak Sergius Paulus ini yang bernama Elimas. Dia tidak suka dengan Bapak Paulus dan Barnabas. Mengapa tidak suka? Karena Bapak Elimas ini adalah orang yang bekerja kepada Bapak Sergius Paulus, dan dia selalu menolong orang lain dengan kuasa gelap atau dengan bantuan iblis. Pekerjaan Bapak Elimas ini adalah dukun. Dia akan menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat yang lain. Dia tidak senang. Waduh, kalau Bapak Paulus dan Barnabas berada di istana ini, lalu Bapak Sergius Paulus ini percaya, saya tidak laku, saya tidak akan dapat lagi bekerja di sini. Nah, tapi Tuhan tahu apa yang ada di rencana dari Bapak Elimas ini yang ingin menyingkirkan Bapak Paulus dan Barnabas. Akhirnya apa yang terjadi? Lalu Tuhan pada waktu itu membuat mata daripada Bapak Elimas ini seperti berkabut, lama-lama tidak jelas melihat, dan akhirnya tidak bisa melihat sama sekali. Nah, bagaimana dengan Bapak Gubernur Sergius Paulus? Dia mulai terheran-heran dan dia semakin percaya bahwa Tuhan Yesus, Mesias itu benar-benar berkuasa dan harus dipercayai, bukan seperti Bapak Elimas. Dari situ Bapak Sergius Paulus lalu mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, cerita Bu Christine sampai di sini. Kita mau belajar dari cerita ini. Untuk apa? Tetap tekun berdoa. Supaya apa? Tuhan menolong kita. Seperti Bapak Paulus dan Barnabas tidak takut, karena Bapak Paulus dan Barnabas ingat janji Tuhan bahwa dia akan menyertai Bapak Paulus dan Barnabas. Oleh sebab itu anak-anak, kita pun seperti Bapak Paulus dan Barnabas tidak perlu takut, karena Tuhan juga menyertai kita. Kita harus selalu berdoa, kita selalu minta pimpinan Tuhan, dan kita juga tidak boleh takut bersaksi kepada orang lain. Nah, minggu depan kita akan mendengar kisah kelanjutan cerita ini tentang apa yang akan dilakukan oleh Bapak Paulus dan Barnabas. Selanjutnya kita akan ayat hafalan bersama dengan Kak Yumina. Oke anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, di rumah anak-anak ambil Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya di Matius 28 ayat 20b. Ya, kita sama-sama ya sama Kak Yumina ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus berkata, "Ketahuilah, Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Sekali lagi ya, Matius 28 ayat 20b. Tuhan Yesus berkata, "Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Oke, nah sekarang waktunya kita aktivitas ya. Aktivitasnya dipimpin sama
Ibu Maria. Silakan Ibu Maria. Kita sekarang waktunya aktivitas. Sekarang sudah dapat ceritakan dari Bu Christine tadi mengenai bahwa Bapak Paulus sudah di Pulau Siprus. Bu Maria mau kasih aktivitas kalian untuk membuka peta kalian di Alkitab kalian masing-masing. Di belakangnya Alkitab kalian tuh ada peta. Dan Bu Maria mau kalian nanti membuka peta ini. Setelah itu nanti kita bisa melihat perjalanannya Bapak Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kita bersambung setiap minggunya, ya. Kalian lihat di Alkitab kalian di paling belakang. Kalian lihat sendiri ya aktivitasnya hari ini. Dan kita lanjutkan lagi. Kita akan tutup kebaktian pada pagi hari ini. Kak Mutia akan memimpinnya. Nah, adik-adik, senang sekali sekarang kita sudah selesai memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita juga sudah memberikan persembahan, aktivitas, dan ayat hafalan. Jangan lupa dihafal ya. Nah, sekarang kita akan menutup acara ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan dan tentukan kepalanya ya. Kakak akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami sudah selesai ibadah sekolah minggu kami. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, nama Tuhan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian mengatakan, Bapa terima kasih dengan sikap berdoa. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Selamat